Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Farida Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi dakwah, dan kepada teman-temanku semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan sampai di detik ini untuk selalu memperbaiki diri sebelum kita kembali kepadanya. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit berceramah mengenai apa itu kematian. Namun sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah metodologi dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Saudara-saudaraku, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Setiap apapun yang bernyawa pasti akan mengalami mati, dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita. Entah besok atau hari ini, entah siang atau malam nanti, kita tidak tahu kematian dapat menghampiri kita kapan saja. Kematian juga tidak memandang bulu, entah itu tua atau muda, entah itu kaya atau miskin, entah itu pemerintah atau rakyat jelata. Kematian tidak memandang bulu, semuanya pasti akan mengalami mati. Dan kira-kira apakah kita sudah siap untuk menghadapinya? Sebagian orang merasa takut untuk menghadapi kematian. Dan apakah kita salah satunya? Bayangkan saja kita sudah divonis oleh dokter bahwa umur kita itu sudah tidak lama lagi. Masa hidup kita di dunia ini hanya tersisa 1 jam saja. Tentunya kita akan melakukan amal yang sebanyak-banyaknya sebelum kematian itu menjemput kita. Kita selalu terbayang-bayang akan kengeriannya malaikat pencabut nyawa, akan kengeriannya proses sakaratul maut. Oleh karena itu, sebelum kematian itu tiba, hendaknya kita mempersiapkannya terlebih dahulu, yaitu dengan beramal soleh dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ada suatu kisah yang menarik tentang kematian, yaitu kisah dari cucu Rasulullah SAW yang bernama Ali Al-Hadi. Suatu ketika, Ali Al-Hadi berkunjung ke rumah orang yang sedang mengalami sakit parah. Orang sakit tersebut sangat ketakutan untuk menghadapi kematian. Wajahnya tampak sangat gelisah. Dia terlihat sangat tidak tenang. Dan kemudian Ali Al-Hadi berkata, "Wahai hamba Allah, kamu takut dengan kematian karena kamu tidak memahami arti kematian. Sekarang katakan kepadaku, jika tubuhmu penuh dengan kotoran dan lumpur yang membuat engkau tidak nyaman dengan tubuhmu, apakah engkau akan merasa enggan untuk membersihkannya? Tentu saja tidak. Kamu pasti akan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan lumpur dan kotoran yang menempel di tubuhmu, sehingga kamu kembali merasakan tubuhmu bersih dan suci. Itu sama halnya dengan kematian. Kematian merupakan kesempatan terakhirmu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kamu lakukan, membersihkan kamu dari segala keburukan.
Jika kematian menjemputmu sekarang, tak perlu kau ragu lagi. Jika kematian itu akan membebaskanmu dari semua derita dan kepedihan serta akan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Setelah mendengar perkataan Imam Al-Hadi tersebut, orang yang sakit tadi kembali ceria. Ada suatu makna kematian yang diajarkan oleh orang-orang mulia sepanjang sejarah dan bersumber dari Rasulullah SAW, yaitu kematian sebagai proses penyucian. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarij Al-Salikin yang terdiri dari 3 jilid khusus untuk menafsirkan ayat ke-5 dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada bab tersebut bercerita tentang at-tamsih yang berarti proses pembersihan dan pemutihan yang mencerminkan kasih sayang Allah SWT. Jadi, dulu kita itu berasal dari Allah dalam keadaan suci. Kemudian untuk kembali kepadanya mestinya dalam keadaan suci juga. Sebagaimana anak-anak yang meninggalkan rumahnya setelah mandi, kita bermain-main di halaman dunia ini. Waktu mau kembali ke rumah, kita sudah dalam keadaan kotor dan carut-marut penuh debu. Debu tersebut membuat gatal seluruh tubuh kita dan kuman-kuman pun ikut menempel di dalam tubuh kita. Lalu untuk membersihkannya kita perlu mandi. Kita perlu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Nah, Allah yang Maha Pengasih juga menginginkan kita untuk kembali kepadanya dalam keadaan bersih dan suci. Proses at-tamsih ini terjadi 3 kali dalam hidup kita. Karena kebesaran kasih sayang Allah SWT, kita diberi peluang olehnya dalam 3 episode kehidupan. Yang pertama, yaitu pada saat kita masih berada di dunia. Kedua, pada saat kita berada di alam barzah. Dan ketiga, pada saat kita berada di alam akhirat. Di dunia ini, kita melakukan penyucian diri melalui diri kita sendiri, baik fisik kita ataupun roh kita. Ketika kita melakukan dosa, maka yang tercemari itu tidak hanya rohnya saja, melainkan jasad kita juga ikut tercemar. Mengapa? Karena roh kita itu menggunakan tubuh kita untuk berbuat dosa. Mungkin roh itu disiksa karena niat-niat buruk dan getaran-getaran dosa yang selalu diukirnya. Dan tubuh kita itu mewujudkan niat buruk itu lewat tindakan. Jadi kita dapat membersihkan diri kita secara sengaja melalui diri kita sendiri. Hal ini yang dinamakan dengan taubat. Kita ibaratkan diri kita itu sebuah mobil. Mobil itu bisa kita bersihkan sendiri atau kita bisa menyewa orang lain untuk membersihkannya. Karena Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Tuhan menawarkan dirinya untuk membersihkan diri kita tanpa sewa. Inilah proses pembersihan yang langsung dari Allah SWT. Sepanjang hidup ini, Allah tidak henti-hentinya berusaha untuk membersihkan diri kita dari segala dosa yang telah kita lakukan, yang belum sempat kita bersihkan dengan taubat. Ada dosa-dosa yang belum kita taubati, misalnya karena dosa yang terus-menerus kita lakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sehingga kita sudah tidak merasa berdosa ketika melakukan perbuatan dosa tersebut dan tidak merasa bersalah, lalu pada akhirnya kita enggan untuk bertaubat. Karena itulah saat kita mati nanti, dosa-dosa tersebut masih mengotori diri kita. Dosa-dosa tersebut belum dibersihkan dengan taubat. Banyak sekali contohnya, seperti kelompok umat yang memfitnah dan menjelek-jelekkan kelompok lain. Memfitnah orang lain itu merupakan perbuatan dosa besar yang mengandung laknat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Namun pada akhir-akhir ini banyak fitnah yang tersebar di sosial media, apalagi pada saat musim pemilu kemarin. Mengapa orang-orang berani untuk memfitnah orang lain? Karena mereka itu menganggap memfitnah itu merupakan hal yang biasa. Bahkan mungkin saja ada orang yang menganggapnya sebagai amal soleh. Beliau berkata, kami memfitnah untuk menjaga akidah umat, kata yang satu. Kami memfitnahnya agar orang tidak terpengaruh dengan kesesatannya, kata yang lain. Maka mereka memfitnah tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Contoh yang lain yaitu banyak orang yang pada awalnya rajin beribadah, namun kemudian berubah total. Bisa saja dulu dia seorang santri yang sangat rajin ibadah, namun sekarang ia berani untuk meninggalkan sholat. Mungkin pada awalnya ia merasa gelisah karena meninggalkan sholat, namun pada seterusnya perasaan tersebut hilang karena merasa sudah biasa. Banyak dosa-dosa yang tidak kita ketahui, sehingga kita lupa untuk membersihkannya dengan cara bertaubat. Namun, kasih sayang Allah begitu besar, sehingga Allah telah membersihkan dosa-dosa yang telah kita lakukan tanpa kita minta, yaitu lewat perantara musibah yang diberikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis yang berbunyi, Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.